Salam damai sejahtera bagi saudari-saudaraku pencinta mutiara iman. Sekarang kita akan berefleksi tentang perkataan yang ke-6 dari 7 perkataan Yesus di kayu salib, yaitu sudah selesai. Yohanes 19 ayat 30. Santo Yohanes menulis, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Pada saat tersebut, Yesus sebelum menghembuskan nafasnya, menempatkan di depan matanya semua pengorbanan hukum lama, yang semuanya adalah gambaran dari pengorbanan di kayu salib, semua doa para leluhur, dan semua nubuatan yang telah diucapkan sehubungan dengan hidupnya dan kematiannya. Semua luka dan penghinaan yang diperkirakan akan dia derita. Dan melihat bahwa semuanya telah tercapai, dia berkata, sudah selesai. Santo Paulus mendorong kita untuk berlari dengan murah hati dan menghadapi dengan kesabaran perjuangan yang menunggu kita dalam hidup ini dengan musuh-musuh kita untuk mendapatkan keselamatan. Mari kita berlari dengan kesabaran untuk pertandingan yang telah ditetapkan di hadapan kita, melihat kepada Yesus, penulis dan penyempurnaan iman, yang karena sukacita ditaruh di hadapannya dengan memikul salib. Rasul demikian menasehati kita untuk menolak godaan dengan kesabaran sampai akhir, mengikuti teladan Yesus Kristus yang tidak akan turun dari salib ketika masih hidup. Mengenai hal ini Santo Agustinus berkata, apa yang diajarkan kepadamu siapa ketika dia tergantung di kayu salib tidak akan turun, tetapi bahwa engkau harus kuat di dalam Tuhanmu. Yesus berpikir untuk menyelesaikan pengorbanannya bahkan sampai mati, untuk meyakinkan kita bahwa pahala kemuliaan tidak diberikan oleh Tuhan kecuali kepada mereka yang bertahan sampai akhir, seperti yang dia ajarkan kepada kita di Injil Matius. Orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Kita dengar dalam Matius 10 ayat 22. Oleh karena itu, ketika melalui nafsu batin atau godaan iblis atau penganiayaan manusia, kita merasa diri kita terganggu dan bersemangat untuk kehilangan kesabaran kita dan meninggalkan diri kita untuk suatu yang tidak menyenangkan Tuhan, biarkan kita mengarahkan pandangan kita kepada Yesus yang disalibkan, yang mencurahkan semua darahnya untuk keselamatan kita. Dan marilah kita merenungkan bahwa kita belum mencurahkan setetes darah untuk kasih kepadanya. Kamu belum mencucurkan darah, berjuang melawan dosa, dikatakan dalam Ibrani. Oleh karena itu, ketika kita dipanggil untuk menyerah pada titik apapun dari harga diri manusia, untuk menjauhkan kita atau diri dari perasaan kesal, untuk menghilangkan kepuasan diri kita sendiri, atau apapun yang ingin kita lihat, atau lakukan apapun yang tidak menyenangkan bagi selera kita, marilah kita malu menyangkal pemberian ini kepada Yesus Kristus. Dia telah memperlakukan kita tanpa menahan apapun. Dia telah memberikan nyawanya sendiri dan semua darahnya. Maka marilah kita malu memperlakukan dia dengan beberapa persyaratan-persyaratan. Marilah kita melawan musuh kita, semua perlawanan yang harus kita lakukan, dan berharap untuk kemenangan dari jasa Yesus Kristus saja, yang melaluinya hanya para orang kudus dan terutama para martir yang kudus telah mengatasi siksaan dan kematian. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Seperti kita baca dalam Roma 8 ayat 37.
Oleh karena itu, ketika iblis menunjuk pada pikiran kita segala rintangan yang melalui kelemahan kita tampaknya sangat sulit untuk diatasi, marilah kita mengalihkan pandangan kita kepada Yesus yang disalibkan dan sepenuhnya percaya pada bantuan dan jasanya. Marilah kita katakan bersama dengan Rasul Paulus, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Saya sendiri tak dapat melakukan apa-apa, tetapi dengan bantuan Yesus saya dapat melakukan segalanya. Jadi marilah kita menghidupkan diri kita sendiri untuk menanggung kesengsaraan hidup saat ini dengan melihat rasa sakit Yesus di kayu salib. Lihatlah firman Tuhan dari salib ini. Lihatlah banyak kesakitan dan kesalahan yang aku derita untukmu di atas salib ini. Tubuhku tergantung pada 3 paku dan bertumpu pada luka-lukaku. Orang-orang di sekitar aku menghujat aku dan menindas aku, dan rohku di dalam aku lebih menderita daripada tubuhku. Aku menderita semuanya karena cinta kepadamu. Lihatlah kasih sayang yang kubawa kepadamu, dan cintai aku, dan janganlah lelah menderita apapun untuk aku, yang bagimu telah menjalani kehidupan yang begitu menderita, dan sekarang sedang sekarat dalam kematian yang begitu pahit. Oh Yesusku, Engkau telah menempatkanku di dunia agar aku dapat melayanimu dan mencintaimu. Engkau telah memberiku begitu banyak terang dan rahmat sehingga aku bisa setia kepadamu. Tetapi dalam rasa tidak berterima kasihku, seberapa sering agar aku tidak menghilangkan kepuasan diriku sendiri. Seberapa sering aku rela kehilangan rahmat-Mu dan berpaling darimu. Oh, melalui kematian-Mu yang sunyi yang Engkau terima demi diriku, berikan aku kekuatan untuk bersyukur kepadamu atas apa yang tersisa bagiku dalam hidup. Dan mulai sekarang aku berniat untuk mengusir dari hatiku setiap kasih sayang yang bukan untukmu, Tuhanku, cintaku, dan semua milikku. Bunda Mariaku, bantulah aku untuk setia kepada putramu yang sangat mencintaiku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat buat kita semua.